Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Pada Romo, Diakon, Pastor, dan Suster, selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini kami merayakan hari lahirnya Pengerdas. Santa Agnes Maria Claret dan Maria Antonia Paris memiliki kasih yang mendalam bagi gereja dan prihatin dengan kebutuhan untuk pembaharuan. Bagi mereka, pembaharuan akan tercapai melalui kesetiaan kepada Injil. Mereka merasa terpanggil untuk menemukan suatu tatanan baru, bukan baru dalam pengajaran, tetapi baru dalam praksisnya. Santo Antonius Maria Claret y Clara dan Maria Antonia Paris Irieta terdorong oleh Roh Kudus mendirikan tarekat Suster-Suster Religius Maria Immaculata pada tanggal 25 Agustus 1855, 165 tahun yang lalu di Santiago, Kuba. Tarekat ini disahkan oleh Paus Leo XIII pada tahun 1901 sebagai satu tarekat yang mandiri, dan pada tanggal 5 Juli 1922 Paus Pius ke-11 mensahkan sebagai tarekat dengan kawal sederhana. Tanggal pendirian resmi kongregasi adalah tanggal di mana dekret yang mengesahkan pendirian biara di Santiago, Kuba yang ditandatangani oleh kedua pendiri pada tanggal 25 Agustus 1855. Namun demikian, menurut tradisi di dalam kongregasi, secara terbuka menyetujui untuk dirayakan pada hari di mana Maria Antonia Paris mengikrarkan gaul kekal di tangan Claret pada tanggal 27 Agustus 1855, dan tanggal ini dinyatakan sebagai hari perayaan kongregasi menurut tradisi yang telah ditetapkan. Tujuan dasar pendirian kongregasi ini adalah bekerja dengan segenap ketekunan dan kekuatan dalam Tuhan untuk terus menjaga hukum Tuhan, memenuhi semua nasihat Injil, dan mengikuti jejak para rasul, bekerja sampai mati mewartakan hukum ilahi Tuhan kepada semua makhluk dengan menyatukan aksi dan kontemplasi yang merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam hidup seorang Claretian. Dan jika pewartaan seorang suster Claretian tidak berasal dan berakar dari tanpa doa, maka ia tidak akan melembutkan hati siapapun. Kegiatan misionaris muncul dari pertemuan sehari-hari dengan Tuhan dalam doa. Dan misi kami didukung oleh kehidupan komunitas, di mana Maria Antonia Paris berbicara dalam kerangka keluarga, mengikuti teladan gereja awal yang mengatakan, cinta kasih menjadikan kami satu keluarga dengan satu hati. Saudara-saudariku, kita hening sejenak, mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kita pantas merayakan perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Engkau menang atas kematian dan dosa. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Allah Bapa penghibur orang yang berduka cita, dengan belas kasih Engkau sudah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica pendoa demi bertobatnya Santo Agustinus putranya. Engkau juga sudi berkenan merestui pendirian kongregasi Eremi yang hari ini kami rayakan hari ulang tahunnya yang ke-165. Semoga berkat pertolongan-Mu dan pertolongan dari pendiri, mereka berdua dapat terus menginspirasi karisma dan pelaksanaan misi kongregasi ini. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselang. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya, Tuhan sertamu, Tuhan sertamu.
bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga." Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu syukur kehadirat Tuhan atas kelangsungan hidup dari kongregasi ini, atas karisma yang Tuhan telah berikan kepada gereja sehingga kongregasi ini berlanjut dan terus membuahkan hasil kerasulannya yang mendalam. Kemudian yang kedua yang kita rayakan juga hari ini adalah Santa Monica, ya, peringatan Santa Monica. Nanti kelihatannya ketika saya refleksikan memang ada kaitannya antara Maria Antonia Paris dengan Santa Monica, walaupun mungkin para suster yang tidak tahu apakah pernah atau sempat renungkan hubungan dua tokoh ini, dua figur ini, sehingga bukan hanya Maria Antonia Paris yang mengawalkan dirinya secara kekal pada tanggal 27 Agustus, tapi juga tanggal 27 Agustus itu juga dalam gereja diperingatkan satu santa yang memiliki pergulatannya sendiri. Saya mulai dari Santa Monica. Santa Monica dia harus menanggung beban kehidupan dua laki-laki, suaminya Patricius dan Agustinus, dan duanya semuanya mirip, satu ke kanan, satu ke kiri. Dan dia seorang wanita yang sulit untuk meluruskan mereka berdua. Sulit. Hanya dia memiliki satu kekuatan, yaitu air mata dan doa. Dan air mata dan doanya itu bisa menjadikan Patricius sebagai santo dan Agustinus sebagai santo. Patricius suaminya itu orang kafir, orang yang tidak peduli dengan agama. Tapi kemudian berkat doa dari istrinya, dia bisa menjadi orang yang patut diteladani dalam gereja. Begitupun Santo Agustinus. Santo Agustinus bahkan lari, bahkan dia memiliki anak di luar nikah. Kemudian hidupnya lumayan bejat di Afrika Utara. Kemudian dia lari dari keluarga, dia takut lari dari ibunya Monica. Dia lari ke Italia, ke Milan, dan sampai di sana dia juga melanjutkan tindakan anehnya. Tetapi dia tidak bisa lari dari doa ibunya. Bahkan ibunya berani melewatkan benua Afrika dengan lautnya sampai di Italia untuk bertemu anaknya. Dan pada saat itu memang ada penolakan dari Agustinus. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Bilang, anak, satu kebahagiaan saya adalah saya melihat engkau menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus.
anaknya tidak peduli, tapi doanya tidak. Dan kelihatannya dia berhasil ketika dia berkonsultasi dengan Uskup Ambrosius, dan pada saat itu ya Monica dia merasa tenang karena Ambrosius dia katakan, pergilah kepada Tuhan, jangan mengadu kepada saya. Saya juga tidak punya kekuatan untuk menobatkan anakku. Dan pergilah langsung kepada Allah untuk bergulat. Dan Monica dia terus bergulat dalam doa dan air mata, dan akhirnya sebelum dia meninggal di Ostia, Italia, Roma, dia melihat anaknya sudah memiliki ketekunan iman, bahkan mempunyai tanda-tanda untuk menjadi kudus. Itu Ambrosius, Patricius, Monica, dan Agustinus. Mereka, Monica ini berani keluar dari Afrika untuk Italia hanya untuk demi keselamatan anaknya Agustinus. Nah, Maria Antonia Paris dia memiliki sejarah mirip. Di dalam diare Compagnia Maria di Tarragona, dia bergulat dengan diri sendiri. Padahal dia postulan saja. Tunggu untuk kaul pertama tidak muncul-muncul. Berapa tahun sudah dia jadi postulan? 9 tahun dia jadi postulan. Alasan utama dia tidak kaul pertama bukan karena dia tidak mau, tapi karena sejarah Spanyol tidak mengizinkan kongregasi religius menerima calon dan merayakan kaul awal. Tetapi kemudian diusahakan, dan pada tahun ke-9 diizinkan untuk mengikrarkan kaul. Dan pada saat itu Maria Antonia Paris dia justru mundur. Dia tidak mau untuk berkaul dalam Compagnia Maria, ya, Compagnia Serikat Maria di Tarragona. Dan sebetulnya sebelumnya dia sudah ada pergolakan karismatis dalam dirinya. Dia mau menjadi sesuatu yang lebih dari yang dia harapkan sebelumnya. Dia konsultasi dengan Casals. Casals itu teman akrab dari Claret. Dan dia tidak konsultasi dengan Claret, dengan Casals. Casals itu mereka punya pengakuan sekaligus Romo yang sering datang untuk misa di biara. Ya. Kemudian dia konsultasi, dia cari-cari waktu. Pokoknya Maria Paris cari-cari waktu untuk ngomong. Padahal dia bukan superior, padahal dia anggota biasa, bukan anggota postulan. Tetapi pergulatan hatinya itu sungguh kuat. Lalu hal-hal religius, hal-hal rohani, hal spiritual diberikan, dianjur, dibimbing oleh Casals. Tetapi ada satu yang Casals tidak bisa. Ketika dia katakan, saya sepertinya ada kemauan untuk mendirikan satu kongregasi. Casals bilang, saya punya teman yang lebih hebat dari saya. Ya, kalau kamu tahu. Kebetulan Claret tenar di Catalunya sebagai pengkhotbah dan orang hebat. Dan Maria Paris pernah dengar namanya. Hanya yang menganjurkan dia itu teman Claret, Casals, yang kemudian jadi uskup juga. Dia katakan, coba kalau Claret datang ke Tarragona, coba ngomong, ada namanya Antonius Claret, dan dia pengkhotbah seluruh Catalunya. Mulai saat itu Maria Paris dia tergerak hatinya, dia mau berjumpa. Dan satu ketika Claret pas ada di komunitasnya, dia mau mengungkap tidak bisa mengungkap. Pokoknya ada sesuatu yang menghalang untuk dia mengungkapkan niatnya untuk mendirikan kongregasi. Dan akhirnya sebuah kerinduan perjumpaan yang tidak jadi berjumpa dan tidak selesai. Tetapi kemudian Claret jadi uskup di Kuba. Dan Maria Paris sudah keluar dari daerah Compagnia Maria. Dan mereka dia tinggal dengan 2 gadis, ya, atau 5? 2. Ya, 2 gadis di satu pondok kecil. Dia mulai hidup, ya. Dia mulai hidup di pondok kecil. Dan pada saat itu bahkan ada yang tertarik untuk masuk. Kemudian Claret pernah dengar Antonia Paris, dan mereka rupanya sudah pernah komunikasi dengan surat. Dia minta dari Kuba, kalau kau berani kau datang. Dan di sini ada kebutuhan untuk membangun satu misi yang besar dengan anak-anak pendidik. Paris dengan berani dengan kapal laut dari Tarragona dengan gadis-gadis 5, ya. Dengan 5, itu mereka 5, dan mereka sampai Kuba berbulan-bulan. 3 bulan, ya, bukan Claret yang hampir 3 bulan dalam perjalanan, dan hanya mereka wanita di atas kapal, tapi mereka berani, ya, untuk keluar dari Eropa menuju Amerika. Dan di sana Claret menyediakan mereka suatu tempat yang bagus untuk bermisi. Saya pikir itu sejarah kisah Monica yang keluar dari Afrika menuju Eropa, dan Paris keluar dari Eropa menuju Amerika hanya untuk mewartakan kabar baik, hanya untuk satu misi yang begitu besar. Dan menurut saya ini adalah
karisma pendiri dan karisma pendirian. Karisma pendiri yaitu dukdak yang ada dalam hati karena dorongan Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu. Sementara karisma pendirian, ketika dia sampai pada satu tempat dan melihat realitas dan kebutuhan, karisma pendirian itu memfokuskan, mengkristalkan apa yang ada dalam diri sehingga tahu apa yang dia buat dengan spiritualitas yang ada. Dikonkretkan dengan situasi, dikonkretkan dengan kebutuhan, dengan konteks. Saya pikir ini satu hal yang mungkin kita renungkan. Siapa tahu masa depan Ampan yang mendirikan satu kongregasi yang sekarang sudah dedak dalam hatinya itu, kemudian suatu saat ketika lihat realitas yang ada, terfokus dengan realitas itu, maka karisma yang ada dalam diri terrealisasi dan akan menjadi tenar khususnya dalam dunia spiritualitas. Saya pikir ini menjadi teladan bagi kita untuk kita bisa renungkan. Kemarin saya dengan Kak Jerry kami curhat sedikit ya. Curhat, saya sempat katakan, Jurgen Moltmann itu kenapa menjadi hero? Aloysius Pieris itu kenapa menjadi hero? Kemudian Gustavo Gutierrez yang teolog pembebasan kenapa menjadi hero? Kemudian Pedro Casaldari kenapa menjadi hero? Karena mereka sebetulnya sudah ada karisma dalam diri, kemudian melihat kenyataan realitas, hal itu keluar akhirnya mereka menjadi orang yang ada nama di bidang. Tapi kita tidak mencari nama, tapi yang paling istimewa bagaimana mengaktualisasi, merealisasikan dorongan Roh Kudus yang ada dalam hati untuk diaktualkan dalam kehidupannya. Profesiat, congratulations untuk suster yang hari merayakan ulang tahun, dan kita serahkan kepada Tuhan semua dukdak hati yang menjadi karisma pendiri dan sekaligus realitas yang mengobjekkan karisma itu sehingga diaktualisasikan dalam gereja dan dalam dunia. Amin. Allah Bapa penghibur orang yang berdosa, pada peringatan Santa Monica kami unjukkan persembahan ini kepadamu. Semoga kami berkat teladan dan doanya dapat bertobat pula dan menerima pengampunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, atas segala kuasa, segala bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati oleh binatang nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang makin mulia. Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan ingat anggota kongregasi kita masing-masing yang telah meninggal, khususnya yang meninggal pada tanggal hari ini. Saya serahkan satu di Spanyol yang meninggal kemarin, namanya Felipe Bravo. Dia sudah 25 tahun koma karena ditabrak dan kemarin akhirnya meninggal. Semoga sekarang dia berbahagia bersama Bapa di surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, di dalam komunitas dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya bersatu dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama-mu. Kita saling berikan salam COVID kepada sesama. Sesuai kasih Anakmu Bapa yang sesuai Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang menginspirasi kita semua. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjalanannya. Biarlah saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
sudah menemukan sebiji yang mahal. Ia menjual seluruh miliknya, lalu dibelinya mutiara. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica dan perayaan pendirian Kongregasi RMI, kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga hasilnya menyucikan kami dan bantuannya menguatkan kami dalam bermesra. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Kristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Saya Suster Lermin Suster Melni, dari Rumah Retret Omi Kalioli. Kami mengucapkan selamat pesta pendirian kongregasi untuk semua saudari-saudari kami setarekat di seluruh dunia. semoga dengan perayaan kelahiran kongregasi ini membawa kita semakin semangat dan didorong oleh Roh Kudus untuk melaksanakan misi yang telah dipercayakan oleh Santo Antonius Maria Claret dan Venerabilis Maria Antonia Paris. Selamat pesta.